Salam literasi. Bapak-bapak membaca nyaring, kenapa enggak? Sobat literasi selama ini membaca nyaring di rumah itu ditumpukan kepada ibu. Padahal yang namanya pendidikan di keluarga itu ditanggung oleh kedua orang tua, harus seimbang. Jadi bapak pun juga seharusnya bisa membaca nyaring. Nah, sebelum kita membahas bagaimana sih cara membaca nyaring, ya versi bapak-bapak tentu saja kita harus lebih tahu dulu nih, apa sih manfaat membaca nyaring itu? Nah, di sini ada buku yang nanti akan memudahkan saya dalam menyampaikan manfaat membaca nyaring. Buku ini judulnya Aku Suka Caramu, ditulis oleh Audelia Agustin dan Ilustrator Al-Haikal, diterbitkan oleh Yayasan Litara tahun 2015. Jadi buku ini menceritakan tentang perjalanan seorang anak tunanetra bernama Rano yang ingin berkunjung ke rumah temannya bernama Ali. Ya, dia ingin menghadiri pesta ulang tahun. Nah, di sini juga ada seorang anak temannya Rano bernama Wuri. Nah, Wuri karena khawatir Rano tidak bisa sampai ke rumah Ali, maka ia berusaha menolong Ali. Oke, kita sekarang masuk ke manfaat membaca nyaring. Setidaknya saya mendaftar ada 5 manfaat membaca nyaring. Yang pertama adalah menambah wawasan dan pengetahuan anak. Sebuah buku itu mengandung latar belakang, kebiasaan atau budaya setempat yang diangkat. Nah, dari buku ini kita bisa melihat latar dari cerita ini, ya. Ini di sebuah perumahan atau kampung ya, yang berliku-liku, tanahnya tidak beraspal, ya, masih becek. Lalu Rano ini menemui berbagai masalah ya, karena perjalanan dari rumahnya ke rumah Ali itu tidak lurus aja gitu ya. Dia harus melewati kelokan-kelokan dan tantangan-tantangan. Lalu budaya apa yang diangkat dalam buku ini? Ini bisa kelihatan dari rumah Ali ya. Rumah Ali di sini ya, rumah khas Betawi, dan makanan yang disajikan juga makanan khas Betawi ya. Di sini ada gemblong, ada kue cucur, ada kembang goyang ya, khas Betawi. Nah, dengan membaca buku ini, anak kita akan bertambah pengetahuan tentang kuliner Betawi, tentang makanannya, tentang rasanya. Dan kita bisa mengeksplorasi di sini kekhasan Betawi itu seperti apa sih? Ya, kalau di sini dari sisi kuliner. Ya, di sini juga kita bisa melihat nanti ada beberapa makanan ya yang diangkat ya, ada sate, lalu ada durian gitu ya. Jadi otomatis dengan membaca buku seperti ini, anak-anak kita akan bertambah wawasannya. Nah, berikutnya manfaat dari membaca nyaring adalah menambah kosakata baru kepada anak-anak kita. Kata-kata yang ada di buku ini itu mungkin tidak semua pernah dia dengar atau dia tahu ya dalam kehidupan keseharian dia. Jadi ada kata-kata baru yang baru dia dengar atau dia baca dan kita bisa mengenalkannya. Nah, mungkin dari sini kita juga bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi makna yang terkandung dalam kata tersebut, ya. Misalnya, di sini ada kata mengendus-endus. Apa sih mengendus-endus itu? Oh, itu coba mencium sesuatu yang menggunakan indera hidung. Terus lagi di sini meraba, ya, meraba. Nah, meraba itu menggunakan kulit ya untuk merasakan sesuatu. Lalu mendengarkan. Nah, jadi salah satu hal yang dikenalkan dalam buku ini adalah kosakata tentang panca indera, ya, mengendus, mendengarkan, merasakan, meraba, dan anak-anak bisa tahu dari pemanfaatan tubuh yang dia juga miliki gitu. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan berpikir. Nah, di sini sobat literasi, Rano harus menghadapi berbagai rintangan ya. Yang pertama memang tentu saja dia tidak bisa melihat. Dan dia di sini dalam melewati berbagai tantangan tersebut, dia menggunakan keterampilannya. Ya, ketika ia ingin menuju sesuatu dan ia mengendus, oh di situ ada bau ya, bisa mengendus. Ada aroma, aroma sate di sana. Ya, ada aroma sate. Oh, kalau aroma sate itu menunjukkan arah sebelah sini. Lalu ia juga ada dinding yang ia bisa raba. Lalu ketika dia menemukan genangan air atau becek, dia juga bisa tahu bagaimana cara melewatinya. Ya, berbagai rintangan lain, termasuk juga misalnya nanti ketemu anjing,
dia bisa melewatinya, dia tahu bagaimana cara mengentaskan masalah. Nah, di sini kita mengajak anak kita untuk mengembangkan keterampilan berpikirnya, bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi. Nanti bisa kita perluas lagi masalah yang dihadapi oleh kehidupan kita. Ketika kita menghadapkan sebuah buku kepada anak dan tokoh-tokohnya menghadapi masalah, otomatis kita juga ingin mengajak anak kita untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Keterampilan berpikirnya diasah. Ada masalah, bagaimana solusinya? Dan sebaiknya dalam mengeksplorasi buku ini kita ajukan pertanyaan yang nanti pada akhirnya bisa anak-anak kita juga selesaikan. Ya, misalnya kita tidak perlu terburu-buru misalnya membuka halaman. Ya, di sini misalnya Rano ada jalan becek. Kita bisa bertanya, menurut kamu supaya Rano bisa melewati jalan becek itu bagaimana ya? Nah, itu mereka mengasah kemampuan berpikirnya. Anak-anak kita ajak untuk memprediksi jawaban. Manfaat keempat adalah menguatkan karakter dan kepribadian anak. Setiap buku pasti memiliki nilai-nilai moral ya yang terkandung dalam tokoh-tokohnya, bagaimana tokoh-tokoh menyelesaikan masalah dan bagaimana mereka menemukan solusi. Mungkin mereka harus sabar, mereka harus tangguh, mereka harus saling menolong. Dan itu semua ada dalam cerita ini. Jadi, sobat literasi, kita tidak perlu terburu-buru misalnya bagaimana sih nilai karakter atau moral dari cerita ini biar anak bisa menebak sendiri. Ya, kita tidak perlu menggurui. Kita tidak perlu menyampaikan nilai moral dari buku ini. Nanti kita malah terjebak dalam menasehati. Biar anak-anak mengambil hikmah atau pelajaran atau nilai moral secara mandiri. Manfaat kelima adalah mengeratkan hubungan antara kita dan anak-anak kita. Ketika kita membacakan buku kepada anak-anak kita, mereka akan mengetahui bahwa seluruh perhatian kita itu tertuju kepada dia. Segala pertanyaan dia akan kita jawab langsung. Masalah-masalah yang mungkin ada dalam buku tersebut akan dengan mudah kita sampaikan kepada dia dan dia mudah memahaminya. Anak kita merasa terhubung atau bonding kepada kita dan merasa ada kehangatan di sana. Anak-anak kita akan merasa kita begitu dekat dengan mereka. Nah, ketika mereka merasakan hal tersebut, otomatis hubungan antara kita dan mereka itu begitu erat. Jadi salah satu cara untuk mendekatkan kita dan anak kita adalah dengan membacakan buku ya. Nah, sobat literasi, apa sih sebenarnya tujuan kita membaca nyaring itu atau nanti berdiskusi dengannya? Tujuannya bukan agar anak-anak kita bisa membaca, tidak sama sekali. Tujuan membacakan nyaring adalah agar anak-anak kita mencintai kegiatan membaca. Ya, dengan kehangatan yang kita berikan kepada anak-anak kita, kegembiraan, lalu perhatian yang besar kepada anak kita melalui sarana buku, itu bisa mendorong dia untuk mencintai kegiatan membaca, ya. Terutama anak-anak yang berusia balita ya atau sampai TK belum bisa membaca, nggak usah khawatir, ya. Targetnya bukan agar mereka bisa membaca, melainkan agar mereka cinta membaca. Karena otomatis ketika nanti mereka bisa membaca, mereka akan terus membaca. Ya, mereka akan teringat kepada kegiatan membaca yang begitu menggembirakan, begitu menghangatkan, sehingga dia akan terus mengulang kegiatan membaca kapanpun dan dimanapun, hingga ia dewasa nanti, sehingga menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, demikian minimal 5 manfaat dari kegiatan membaca nyaring. Jadi, bapak-bapak jangan khawatir, bapak-bapak bisa melakukan langsung membacakan buku kepada anak-anak kita. Ya, jangan usah kagok. Mungkin kalau kagok kita membacakan di depan anak-anak orang lain. Tapi kan anak kita tidak perlu merasa takut salah, ya, bacakan saja. Mulai hari ini bisa dilakukan menjelang mereka tidur atau ketika mereka pengen dibacakan, ya, bisa pagi, siang, atau malam. Kalau ada hal yang ditanyakan, silakan dikomentari dan jangan lupa agar saya tetap semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, klik subscribe, ketik komentar, dan nanti kita akan bertemu pada episode berikutnya. Tetap semangat, tetap inspirasi, dan salam literasi.